Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang ini pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021 dalam rangka bimbingan kelompok. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi Bapak rasa tidak mengurangi makna dari pertemuan kita siang hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Baik, Pak. Sehat semua? Baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya Pak ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir atau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon Bapak minta satu orang mimpin doa. Rizky, coba Rizky pimpin doa. Baik, Pak. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Bapak belum kenal nama kalian satu persatu ya. Cara perkenalannya dimulai dari menyebutkan nama, terus asal dari mana, misalnya dari kampungnya aja, bukan dari SMP-nya. Misalkan posisi di mana misalkan saya Rovel, saya dari Bamang ya, gitu-gitu aja ya, nggak usah perlu lengkap gitu. Sekitar cuma cukup nama. Tapi ketika teman kalian menyebutkan nama, yang lain menyebut misalkan nama saya Ropel, hai Ropel gitu lah. Yang lain gitu lah, yang lain. Yang lain selain Ropel gitu. Jangan Ropel sendiri nyebut nama sendiri, bukan. Jadi misalkan nama saya Ropel, hai Ropel gitu. Ya gitu ya, paham? Paham, Pak. Ya. Paham, jadi Pak. yang ketika ada teman yang menyebutkan nama, kalian panggil hai Nur Ropel gitu. Misalkan Erlangga, hai Erlangga gitu. Coba kita mulai dari Erlangga dulu. Silakan Erlangga. Ya, nama saya Erlangga dengan Dr. Rasa. Saya tinggal di Pendawa 2. Kurang nyaring namanya Erlangga. Namanya suaranya ya. Ya, nama saya Erlangga. Saya tinggal di Pendawa 2 di Jenderal Sudirman. Nah, yang lain hai Erlangga gitu. Coba. Hai Erlangga. Ya gitu. Ya. Gitu, seperti itu perkenalannya. Coba diulangi. Ulangi Erlangga. Halo teman-teman, nama saya Erlangga dengan Dr. Putrasya. Saya tinggal di Pendawa di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 4,5. Hai Erlangga. Erlangga. Hai Erlangga. Lanjut ke Safa. Perkenalkan, nama saya Safa Rifani Andana Putri, tinggalnya di Jalan Pramuka, Gang Madiun Ngawi. Hai Safa. Hai Safa. Hai, Safa. Ya, semua gitu ya, Safa gitu ya. Safa namanya, bukan Safa orangnya, Safa namanya gitu. Ya, lanjut. Anastasia. Perkenalkan, nama saya Anastasia Natalia, tinggal di Pendawa 5, Jenderal Sudirman. Hai Anastasia. Hai, Safa. Ya, Anastasia. Ya, oke. Lanjut. Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya tinggal di kilometer 42 di PT Mas. Hai Rizky. Hai Rizky. Ya, lanjut. Farel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Putra Sambada. Saya tinggal di Jalan Setraya 6, Blok J. Hai Farel. Ya, lanjut. Ridwan. perkenalkan nama saya Ridwan Abdul Malik. Saya dari Perkebunan Sinar Mas, Tajur. Hai Ridwan. Hai Ridwan. Jarang menyapa temannya kan.
Ya, lanjut Fatima. Perkenalkan, nama saya Fatima Ajara. Saya tinggal di Sawit Raya 4. Hai Fatima. Hai Fatima. Ya, terakhir Ropel ya, Ropel. Ya, Silahkan Ropel. perkenalkan nama saya Rovel Adiatama. Saya tinggal di Sampit, Bambang Tengah. Hai Romel. Hai Robert. Tuh, ada yang berubah suaranya. Iya, sudah cukup perkenalannya. Nah, di antara kalian ada yang sudah pernah ikuti bimbingan kelompok belum? Lupa mau tanya. Sebelumnya, Belum, Pak. dari SMP belum pernah. Belum, Pak. Belum. SMP Di SMP ada guru BK-nya ada nggak? Ada. Ada, Pak. Ada ya. Ada pernah mengadakan kegiatan seperti ini nggak ada? Ada Pak. Oh, Nggak ada. nggak ada. Belum, Pak. Belum Ada pernah, ya? Pak. Kalau belum pernah, kira-kira menurut kalian bimbingan kelompok itu apa sih? Bapak mau tanya itu pemahaman kalian dulu ya sebelum Bapak jelaskan. Apa kira-kira bimbingan kelompok gitu? Coba ada yang bisa menjawab? Apa menurut kalian? Bimbingan kelompok itu apa? Ayo silahkan jawab aja, nggak apa-apa. Yang kalian pikirkan sekarang aja apa? Bimbingan kelompok itu apa? Coba. Ya Farel, silahkan Farel. Mengarahkan gitu, Pak. Mengarahkan apa? Kayak mengarahkan gimana jelasinnya, Pak? Mengarahkan apa? Mengarahkan kita supaya ya gitulah, Pak, mengarahkan, Pak. Ya, mengarahkan ya. Ada lagi yang mau mengartikan bimbingan kelompok itu apa? Silahkan. Erlangga ya, silahkan Erlangga. Nah, kalau saya Pak, ya pasti diskusi ya antar kelompok. Ya cuma ini antara siswa sama guru. Nah, berhubung ini kan medianya guru BK ya seperti Bapak ya menampung pertanyaan atau ya tanya jawab gitu Pak, kurang lebih Pak. Ya, betul ya. Medianya Bapak gitu Pak. Ya, oke. Ada lagi? Belum, Pak. Ya, silakan Rizky. Untuk menjalin silaturahmi, Pak. Iya, betul. Oh ya, silaturahmi ya, boleh. Ada lagi? Suatu kegiatan yang yang dimanfaatkan oleh banyak orang menggunakan dinamika. Biasanya yang dilakukan berkelompok. Nah, ini malah betul si Fatimah ini malah hampir mendekati betul sudah. Ada dinamikanya, betul. Kata kuncinya itu di dinamikanya itu ya. Dinamika. Ya, sudah cukup Bapak rasa. Nah, kalau menurut kalian seperti itu, nah sebenarnya pengertian bimbingan kelompok itu seperti ini. Bapak jelaskan, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling, ya salah satu bentuk dari kegiatan guru BK juga dalam format kelompok seperti ini. Nah, nantinya kita akan membahas sebuah topik atau sebuah masalah yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang kalian alami sekarang gitu. Nah, karena bimbingan kelompok ini hari ini untuk bimbingan kelompoknya itu topik menggunakan topik tugas. Jadi topiknya Bapak tentukan terlebih dahulu, nanti kita bahas bersama-sama ya. Jadi topik yang sudah Bapak tentukan, kemudian tujuan bimbingan kelompok ini untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi antar anggota kelompok ya, antar anggota kelompok. Misalnya keberanian mengungkapkan pendapat di depan orang atau di depan anggota lain, sikap saling menghargai, misalkan menghargai pendapat temannya dan menghormati satu sama lain. Apapun yang dibicarakan temannya kita hormati, apa yang mereka katakan kita hormati, apa yang mereka sampaikan kita hormati ya. Selanjutnya, kenapa kalian cuma 8 orang? Karena untuk bimbingan kelompok itu memang dibatasi antara 8 sampai 12 orang ya. Maksimal 12 orang itu sudah maksimal. Bapak ambil 8 supaya waktu kita nggak terlalu lama, karena semakin banyak orang kita semakin banyak waktu yang kita perlukan ya.
Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Bapak harapkan kalian bersedia mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Ketika kalian memiliki ide atau gagasan, silahkan dikemukakan secara terbuka dan tidak perlu ditutup-tutupi. Dalam bimbingan kelompok topik tugas ini, topik yang akan kita bahas nanti adalah topik yang sedang hangat-hangatnya atau yang sedang dibicarakan di kalangan kalian siswa dan guru juga. Misalnya ada salah satu anggota kelompok yang berpendapat, yang lain silahkan mendengarkan terlebih dahulu. Ya, Bapak di sini sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Ya, seperti itu tugasnya. Ada pemimpin, ada anggota. Ya, yang di sini Bapak sebagai pemimpin, kalian sebagai anggota kelompok. Kemudian setiap yang kita bicarakan hari ini tidak diketahui oleh orang luar. Jadi cukup di antara kita saja. Ya. Tidak ada orang lain yang ikut di sini. Cuma cukup di antara kita bersembilan ini ya. Cara pelaksanaannya nanti Bapak akan memberitahukan topik yang perlu kita bahas hari ini. Selanjutnya kita akan membagi topik tersebut dari subtopik, kemudian apabila kalian ingin menyampaikan pendapatnya bisa unjuk jari terlebih dahulu dan mendengarkan yang lain terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya. Apakah bagaimana bisa dimengerti penjelasan dari Bapak tadi? Bisa, Pak. Ya, betul seperti Pak Timati ada dinamika. Artinya keaktifan anggota kelompok itu sangat diperlukan pada saat ini. Ya, sudah paham kalian? Ya. Oh ya, untuk pimpinan kelompok ini ada aturan atau asas-asas yang perlu kalian patuhi. Yang pertama, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok untuk bersikap terbuka. Jadi kalian boleh bersikap terbuka di sini terhadap memberikan informasi yang kalian ketahui. Yang kedua, aturan yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Pimpinan kelompok menghendaki para peserta anggota kelompok untuk sukarela mengikuti kegiatan. Yang ketiga, asas kekinian, yaitu sesuatu yang terjadi dalam bimbingan kelompok hari ini bersifat sekarang atau terjadinya saat ini gitu. Yang selanjutnya yang keempat, ada asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki tata krama, cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab pemimpin kelompok, yang artinya di sini tugas tanggung jawab Bapak. Yang pertama, tugas Bapak memberikan bantuan pengarahan terhadap kalian dalam kegiatan ini. Yang kedua, tugas Bapak yaitu memusatkan perhatian pada suasana perasaan kalian, baik perasaan anggota tertentu atau salah satu di antara kalian maupun keseluruhan anggota kelompok. Yang ketiga, tugas Bapak mengarahkan jalannya bimbingan kelompok. Yang keempat, tugas Bapak sebagai pemimpin kelompok memberikan tanggapan tentang berbagai hal yang terjadi dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, tugas Bapak mengatur jalannya kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, tugas anggota kelompok. Nah, tugas kalian di sini, kalian membantu terjadinya suasana yang lebih akrab dan hubungan antara anggota kelompok. Di antara kalian harus lebih akrab gitu. Yang kedua, sekalian boleh mencurahkan segenap perasaan atau perasaan kalian yang melibatkan diri kalian dalam kelompok. Yang ketiga, berusaha agar bimbingan kelompok ini tercapai dengan lancar. Yang keempat, tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang selanjutnya berusaha berkomunikasi secara terbuka, dan yang selanjutnya membantu anggota kelompok lain, anggota dalam kelompok ini maksudnya. Nah, bagaimana, sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Ya. Siap. Oke, kita masuk ke kegiatan intinya ya. Sebelum masuk kegiatan inti, Bapak ingin bertanya lagi, sudah paham tidak dari tugas dan tanggung jawab tadi yang Bapak jelaskan tadi? Sudah paham? Santai aja, nggak perlu ditegang-tegang, kalian santai aja, ngobrol aja seperti biasa, anggap aja kita sedang berbicara ngobrol seperti biasa. Cuma
perlu ada aturan-aturannya ya. Salah satunya tadi tidak boleh menceritakan apa yang kita bicarakan hari ini kepada orang lain. Itu aja, yang intinya seperti itu aja. Nah, untuk kegiatan hari ini kurang lebih 45 menit. Kita sudah berjalan sekitar 15 menit, jadi tersisa kurang lebih 30 menit lagi. Apabila nanti waktu yang Bapak atur terlebih dahulu 45 menit jadi terasa kurang, nanti kita bisa tambah beberapa menit lagi. Oke, sebelum masuk kegiatan utama kita hari ini, ada Bapak ingin melakukan kegiatan ice breaking lagi. Nah, sebelum kita santai dulu ya. Ya. Ada permainan seperti ini permainannya. Ketika Bapak bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri. Ketika Bapak bilang kiri, kalian harus menoleh ke kanan gitu. Ya, coba nyalakan dulu, paskan dulu kameranya. Bapak bilang kanan, toleh ke kiri. Bapak bilang kiri, toleh ke kanan. Siap? Bapak mulai. Kanan. Nah, ayo. Ada yang beda. Ada yang ke kiri kayaknya. Kiri. Ada yang beda. Ada yang nggak menoleh. Safa nggak menoleh. Kenapa malah nggak menoleh Safa? Kanan. Salah, ada yang salah juga. Iya. Kiri. Oh iya, sudah betul semua. Iya, sip. Sudah. Berarti sudah konsentrasi, berarti sudah. Ya, kita mulai saja kegiatannya. Hari ini Bapak ingin membahas mengenai topik yang sedang kalian alami kurang lebih selama 1 tahun ini, yaitu tentang manajemen kalian belajar waktu di rumah. Nah, ini sangat penting, karena kalian kurang lebih 1 tahun ini kalian belajarnya di rumah, artinya perlu manajemen atau pengaturan waktu yang diatur sedemikian rupa sehingga kalian waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Sebenarnya ini masih ada hubungannya dengan bimbingan yang kemarin, cuma ini lebih spesifik lagi karena ini membahas mengenai kegiatan sekalian selama di rumah ya. Kita mulai saja. Bapak share screen dulu ya, Bapak presentasi dulu. Sebentar. Kurang kelihatan ya. Muncul kelihatan tempat kalian? Muncul, Pak. Kelihatan, Pak. Pak. Iya. Bisa diperhatikan presentasinya terlebih dahulu. Sebelum Bapak membahas kegiatannya lebih halus, kita samakan dulu pengertiannya manajemen waktu itu apa sih gitu. Nah, untuk topik hari ini Bapak ingin membahas mengenai manajemen waktu yang selama kalian belajar di rumah. Iya, sebelum Bapak bahas pengertiannya, di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu arti manajemen waktu? Coba Ya, salah Pak. satu. Silakan. Pembagian waktu, Pak. Pembagian waktu, ya. Ada lagi? Silakan. Sama Pak, pembagian waktu Pak. Pembagian waktu, ya. Ada yang berpendapat lain? Silakan. Kalau tidak ada, ya jawabannya betul. Manajemen waktu itu adalah pembagian waktu. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini pengertian manajemen waktu menurut berbagai macam ahli. Kelihatan nggak presentasinya? Jelas lah tulisannya. Jelas. Nah, jelas. Yang pertama, menurut Haynes, manajemen waktu adalah peningkatan suatu manfaat dan efisiensi dalam penggunaan waktu pada saat perencanaan dan tahap analisis yang melekat pada suatu individu. Yang kedua, menurut Davidson, pengertian manajemen waktu adalah melakukan pekerjaan dengan cerdas dan juga menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, menurut Lehman, pengertian manajemen waktu adalah perencanaan yang direncanakan dengan matang dalam suatu aktivitas
secara terorganisir dan seoptimal mungkin dalam pemanfaatan dan penggunaan waktu. Jadi pengertian manajemen waktu adalah, bisa dibacakan Rizky? Baik, Pak. Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas, Pak. Iya. Ya, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar. Artinya kita merencanakan ini secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Efektivitas itu artinya efektif, jadi tidak ada hal yang terbuang-buang, itu efektif. Efisiensi artinya lebih ringkas, artinya waktunya tidak terlalu lama, artinya tidak waktunya terbuang-buang juga. Dan produktivitas itu artinya bermanfaat. Selanjutnya, manfaat manajemen waktu. Tolong bacakan si Rafael, bacakan. Yang pertama apa? Yang pertama, membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Yang kedua? Dua, membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang Ketiga, ketiga? dapat membantu untuk mencegah terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga? Membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Iya, iya. Manfaat manajemen waktu yaitu yang pertama membantu individu atau organisasi dalam menentukan prioritas. Artinya kita tentukan dulu apa yang kita utamakan. Misalkan sekolah ya. Kalau yang utamanya sekolah ya berarti sekolah. Nah, itu yang prioritas itu artinya yang diutamakan. Yang kedua, membantu mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, ini terkadang kalian bisa menunda-nunda. Ini salah satunya bisa membantu kalian mengurangi atau setidaknya paling enggak mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalkan ada tugas hari ini, kalau kita paham manajemen waktu, kita tidak perlu menunda-nundanya lagi. Nah, yang ketiga, dapat membantu untuk mencegah terjadinya bentrok waktu dalam mengerjakan dua hal atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Nah, misal ini kalian besok ada tugas bahasa Indonesia. Hari ini ternyata hari ini disuruh orang tua pergi ke mencari barang atau beli sesuatu yang waktunya lama. Nah, jadi kalau kalian punya manajemen waktu, kalian bisa atur. Oh, sekarang jam 1 sampai jam 2 misal membantu orang tua, yang selanjutnya mengerjakan tugas. Jadi kalau kalian bisa memanajemen waktu kalian, kemungkinan untuk bentrok artinya dua hal atau dua pekerjaan dalam satu waktu itu tidak ada. Nah, yang ketiga, yang terakhir, membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nah, jadi kalian bisa evaluasi apakah kegiatan kalian hari ini tidak membuang-buang waktu atau sesuai dengan kalian rencanakan, itu bisa kalian evaluasi jika kalian menggunakan manajemen waktu. Selanjutnya bisa dibacakan. Silakan Erlangga ya, Erlangga silakan Erlangga. Ya, Pak. Mampu. Manfaat manajemen waktu, kemampuan individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Memiliki reputasi profesional yang lebih baik, terhindar dari tekanan atau stres akan berkurang. Membantu meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan, dan yang terakhir memiliki keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik. Iya. Yang selanjutnya, cara manajemen waktu. Silakan bacakan. Safa, silakan. Safa bacakan. Safa, cara manajemen waktu. Yang pertama. Membuat skala prioritas. Yang kedua. 1. Membuat skala prioritas. 2. Disiplin waktu. 3. Fokus dengan apa yang dikerjakan. 4. Mengatur waktu jangka panjang.
Ya, caranya yang seperti itu. Yang pertama buat skala prioritas, kemudian dari skala prioritas itu kita harus disiplin mengikuti dengan sesuai dengan apa yang kita utamakan terlebih dahulu. Yang ketiga fokus, yang keempat mengatur waktu jangka panjang. Pengelolaan manajemen yang terakhir, pengelolaan manajemen waktu. Yang pertama, bacakan Anastasia. Satu, perencanaan waktu. Kedua, pengorganisasian waktu. Tiga, pengkoordinasian waktu. Empat, pengawasan waktu. Iya, itu kurang lebih pengertian dari manajemen waktu. Untuk selanjutnya, nanti Bapak akan bagikan sebuah video mengenai bagaimana sih cara manajemen waktu yang benar, yang sesuai dengan kegiatan kalian sehari-hari. Kalian bisa perhatikan nanti di video yang berikut. Namun sebelumnya Bapak ingin menanyakan, dari presentasi yang Bapak sampaikan tadi, apa yang kira-kira yang menurut kalian tidak kalian pahami dari yang Bapak sampaikan tadi? Bapak, Ya, silakan Anastasia. Apa? mengkoordinasikan waktu itu apa, Pak? Mengkoordinasikan waktu. Pengkoordinasian waktu, ya. Pengkoordinasian waktu itu kurang lebih sama dengan pengaturan waktu. Jadi setiap apa yang kalian atur itu harus sesuai dengan urutannya gitu. Misalkan pagi sampai siang sekolah, siang sampai sore membantu orang tua. Itu harus sesuai dengan urutannya. Jangan dibalik. Misalkan pagi membantu orang tua, sekolahnya bagaimana? Nah, jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Pengkoordinasian kurang lebih pengertiannya seperti itu. Ada lagi dari yang Bapak jelaskan presentasi tadi? Pak, Ya, silakan Erlangga. tadi yang tadi cara yang manajemen waktu, skala prioritas itu gimana maksudnya, Pak? Skala prioritas itu maksudnya ialah apa yang paling utama terlebih dahulu, baru yang lain gitu lah. Iya, Pak. Misalkan yang utama apa kalian nih? Bapak tanya dulu. Belajar, Pak. Nah, Kalau belajar. sekarang belajar buat ulangan tuh. Nah, itu yang skala prioritasnya yang kalian utamakan itu berarti itu yang sekarang ya itu. Itu artinya skala prioritasnya seperti itu. Apa yang kalian utamakan sekarang itulah pengertian dari skala prioritas. Ada lagi sebelum Bapak lanjut ke video? Pak, bedanya pengordinasikan sama pengkoordinasikan waktu itu apa, Pak? Tadi ada pengorganisasian dan pengkoordinasian ya. Ada dua tadi ya. Sebentar Bapak. Tuh, presentasinya tertutup Bapak. Sebentar. Presentasi. Ya. Bapak, Maaf, terputus sebentar tadi. Dengar suara Bapak lagi? Benar, Pak. Tadi apa Anastasia, bisa diulangi lagi pertanyaan tadi? Apa perbedaan dari pengordinasikan waktu sama pengkoordinasikan waktu? Pengorganisasian sama pengkoordinasian ya. Ya, yang pertama pengorganisasian kalian tentukan dulu apa kegiatannya dulu. Nah, misalkan besok sekolah, habis sekolah membantu orang tua, habis membantu orang tua olahraga. Nah, itu organisasi kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian koordinasikan yang mana terlebih dahulu kalian kerjakan. Ya, paham nggak? Misalkan di antara sekolah dengan membantu orang tua yang pastikan sekolah dulu yang diutamakan kan?
Nah, berarti seperti itu pengorganisasian. Pertama menentukan dulu apa kegiatannya. Yang kedua pengkoordinasian, yaitu kalian atur yang mana yang terlebih dahulu tadi gitu loh. Koordinasiannya itu gitu loh. Yang mana yang didahulukan. Ya, seperti itu. Paham, Anastasia? Paham, Pak. Ya, ada lagi? Sebelum berlanjut ke video. Farel, silakan Farel. Enggak, Pak, enggak. Oh, enggak ya. Bapak lanjut ke video aja ya, biar mempersingkat waktu. Ya, Pak. Ini nanti kalian ada Baik, yang Pak. ditanyakan bisa setelah video. Bisa diperbesar suaranya biar videonya jelas. Nah, ini bagaimana sih cara manajemen waktu belajar di rumah itu ada di video berikut. Bisa kalian perhatikan videonya. Sudah muncul di tempat kalian? Sudah, Pak. Pak. Suaranya masuk? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, Masuk, Bapak. Ya, silakan perhatikan videonya, Bapak ulangi dari awal. Bapak perbesar dulu. Video ini dibuat untuk kalian yang lagi berjuang mengasah ilmu di masa pandemi COVID-19. So, meski di rumah aja, harus dong ya tetap semangat. Oke students, di video kali ini kita akan ngebahas trik dan tips gimana sih ngatur waktu belajar secara baik dan tepat dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mengharuskan kita untuk keep calm di rumah aja buat membatasi dan mencegah penyebaran virus corona. Akibatnya kita jadi harus belajar di rumah aja tanpa tatap muka bersama guru dan teman-teman di sekolah. So, apa yang kalian rasain sekarang? Bosen? Malas belajar? Gabut? Atau malah mau putus asa? Eits, wajar emang kita ngerasain hal-hal tersebut. Tapi tetap ingat, kita punya satu kewajiban yang gak bisa dilalaikan students. Apa itu? Belajar. Semoga kalian mulai memiliki semangat belajar setelah menonton video ini. Dalam memulai sebuah pekerjaan, kita harus mulai dengan niat ya. Karena dengan adanya niat, kita bisa melakukannya dengan senang hati. Nah, kalau sudah ada niat, baru deh bisa menerapkan tips dan trik dari saya. Belajar itu nggak harus belajar terus kok. Refreshing itu perlu banget. Ada saatnya main sama temen, main game, mengobrol dengan keluarga, dan lain-lain. Berikut ada 3 tips yang bisa kalian terapkan agar bisa memanajemen waktu kalian. Number 1, membuat schedule book. Dalam satu hari, kita hanya punya 24 jam, bahkan dikurangi dengan waktu istirahat normal selama 8 jam. So, kita harus bisa mengatur waktu agar tidak terbuang sia-sia. Jadi, salah satu cara yang bisa kalian lakukan yaitu dengan membuat schedule book atau buku agenda. Nah, ini contoh pembuatan schedule booknya ya. Untuk membuat schedule book, kalian bisa membelinya di store terdekat dan bisa menulis atau mendesain semenarik mungkin. Kalau saya memang butuh sekali schedule book yang kayak gini, karena saya memang bukan orang yang bisa ingat semua apa yang harus dilakukan setiap hari. Agenda ini penting banget untuk organize your life. Dan kalau kalian pakai agenda secara berkelanjutan, kalian pasti tahu kalau hidup kalian udah mulai terorganize karena kalian bisa lihat kegiatan-kegiatan kalian bulan lalu atau yang sudah kalian lakukan. Jadi waktu kalian tidak terbuang sia-sia. Nah, ini isi schedule-nya sesuai prioritas saya.
Prioritas saya yang pertama yaitu sekolah. Jadi, untuk urusan kampus, saya pakai kode checklist. Jadi di sini saya kasih memo untuk mengingat kalau kode checklist adalah sekolah. Prioritas kedua yaitu part-time job. Saya memiliki part-time job hampir setiap hari. Jadi ini merupakan prioritas saya yang kedua. Prioritas yang ketiga yaitu me time. Saya perlu banget waktu ini untuk mengedit video, take video, atau belajar kalau misalnya nggak sempat belajar di hari biasa. Atau untuk melakukan hal-hal lain seperti jalan-jalan dengan teman, keluarga, dan lain-lain. Jadi kira-kira kayak gini hasilnya. Ini adalah jadwal saya di bulan Juli sesuai urutan prioritas saya. Jadi kalau saya udah tulis kayak gini, saya jadi tahu besoknya harus ngapain aja dan saya tahu di mana ada waktu luang. Dan saya udah tahu kalau di sini ada ulangan, di sini harus latihan atau untuk presentasi. Jadi saya bisa latihan dari jauh-jauh hari. Terus ini kenapa saya tulis arti dari code yang saya tulis di sini? Karena kalau ada tugas terbaru, kita nggak bingung harus pakai code apa dan supaya lebih terorganisir. Gitu. Number 2. Tadi kan kita lihat manajemen time dalam skala besar, yaitu 1 bulan. Tapi setiap harinya itu saya juga membuat to-do list. To-do list yang kayak gini. Saya tulis satu persatu apa saja yang mau saya lakukan di hari tersebut dan apa aja yang harus saya lakukan di hari tersebut. Terus saya buat urutan prioritasnya, lalu saya menjalani hari tersebut sesuai dengan list yang udah saya buat saat saya bangun tidur. Jadi setiap hari itu waktu saya tidak terbuang sia-sia. Soalnya kadang-kadang kalau kita lupa tugas atau appointment kita, to-do list ini sangat membantu untuk mengingatkan kita. Jadi saya selalu tulis to-do list ini dari pagi dan saya jadi tahu apa aja yang harus saya lakukan hingga malam. Number 3. Kalian harus menyusun target yang harus dicapai agar apa yang telah dilakukan bisa selesai pada waktu yang tepat sehingga sesuai dengan deadline yang telah dibuat. Bedakan antara hal-hal yang mendesak dan hal yang prioritas. Lakukan dulu pekerjaan yang mendesak sehingga kalian tidak ketinggalan. Dengan membuat target akan menjadikan kita lebih fokus dalam melakukan hal tersebut. Nah, buat teman-teman bisa nih menyusun target yang harus dilakukan di rumah. Misalnya, dengan mentargetkan hari ini harus selesai mengerjakan tugas bahasa Inggris, besok target menyelesaikan tugas kimia, dan lain-lain. Oke, segitu aja video aku kali ini tentang tips and trick how to manage your time. Semoga bermanfaat dan semoga hari kalian menyenangkan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena yang menyampaikan itu mahasiswa, makanya dia bilang kampus tadinya. Karena itu tips dari mahasiswa yang Bapak ambil di YouTube. Ya. Tapi sebenarnya bisa sama saja untuk kalian juga sama, karena pada intinya kuliah sama sekolah kan intinya sekolah gitu kan, sama sepertinya. Nah, dari video tadi videonya jelas suaranya. Pak. Jelas kan? Nah, Jelas, Pak. dari video tadi bisa Bapak jabarkan kurang lebih seperti ini. Mungkin kalian dari video tadi terlalu cepat. Nah, bisa kalian perhatikan jabarannya seperti ini. Ya, muncul di tempat kalian? Muncul, Pak. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Kalau yang pertama tadi kan untuk agenda bulanan. Nah, seperti ini bisa kalian susun. Nah, bisa kalian tandai terlebih dulu. Ini sekarang kan bulan Juni. Nah, ini kan tanggal 14 ulangan. Sampai kapan ulangan kalian? Ada yang ingat jadwalnya? 21, Pak. 20. Nah, berarti ulangan sampai 21, tanggal Pak. 21. Bisa kalian tulis lagi di tanggal 21. Maaf. Nah, berarti selama kurang lebih dari 14 tanggal 21 ini berarti ulangan semester. Nah, kurang lebih seperti itu kalian bisa susun.
Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan pada Rabu tanggal 2 bulan Juni kemarin ulangan, ya ditulis ulangan harian apa gitu. Jadi biar jelas, biar jauh-jauh hari bisa kalian siap terlebih dahulu. Jadi Selasanya kalian sudah harus siap-siap belajar berarti kan. Nah, kelihatan jelas nggak? Kelihatan kan tanggal-tanggalnya? Kelihatan. Jelas, Pak. Iya. Bapak perbesar lagi. Nah, ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk yang bulanan. Yang selanjutnya yang pengaturan jadwal harian. Nah, jadwal harian kurang lebih seperti ini. Ini bisa kalian tulis pada saat pagi hari atau malam hari sebelumnya. Sebelumnya misalkan besok hari Selasa ya. Nah, hari ini kan besok hari Rabu ya. Malam ini kan malam Rabu. Ya, malam Rabu ini kalian susun terlebih dahulu apa kegiatan kalian besok gitu. Bisa atur. Yang pertama apa? Sekolah. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, mengerjakan tugas. Ini kalian atur terlebih dahulu sebelum harinya, hari H-nya gitu. Bisa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya bisa kalian atur kurang lebih seperti ini. Diurutkan sesuai dengan prioritasnya. Yang pertama kan pasti kan sekolah. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, ya ini tergantung sesuai dengan kegiatan kalian masing-masing ya. Ini cuma contoh dari Bapak gitu. Nanti kalian bisa atur sendiri apa kegiatan yang kalian yang ada setiap harinya. Yang ketiga, nah ini menyusun target. Nah, menyusun target tadi yang ketiga itu kurang lebih seperti ini. Misalkan hari Senin targetnya apa? Tugas kimia. Hari Selasa targetnya apa? Tugas matematika. Ya, hari selanjutnya hari Rabu tugas apa? Tugas fisika. Ini pasti setiap minggu pasti ada tugas kan dari pelajaran kan? Ada, Pak. Nah, ya Bapak paham aja kalau kalian selama online ini pasti ada tugas terus. Nah, makanya kalau untuk lebih ingatnya kalian bikin tugas bikin target seperti ini gitu. Nah, bikin catatan seperti ini biar kalian ingat, oh besok ada tugas matematika, oh besok ada tugas fisika. Nah, bisa kalian buat seperti ini. Atau misalkan Kamis ada apa? Tugas biasanya tuh Kamis pelajaran apa kalian? Agama, sejarah, sama Tugas agama ya. anu, Pak. Jumat, tugas Jumat, Siskom, seni budaya. Nah, Jumat apa? Siskom seni budaya, Pak. Iya, Pak. Apa? Siskom seni budaya, Pak. Siskom itu apa? Sistem komputer, Pak. Komputer ya. Seni budaya. Nah, Sabtu kosong ya. Sabtu apa biasanya? Olahraga apa gimana kalian? Mari, Pak. Apa? Jalan-jalan. Olahraga, Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya boleh. Kan bebas olahraga. Apalagi? Nonton, Pak. Nonton ya. Nontonnya di mana? Di HP? Di TV? Di rumah. Kirain nonton bioskop. Nah, kurang lebih seperti ini kalian atur. Sebenarnya Bapak tuh pengen praktik langsung gitu loh. Cuma karena waktunya kurang mencukupi, bisa kalian atur sendiri atau kalian kerjakan sendiri lagi di rumah nanti. Nanti Bapak kirim filenya. Kalian bisa lihat bagaimana cara pengaturannya. Kurang lebih seperti ini supaya waktu kalian bisa teratur dengan baik. Ya, bisa termanajemen dengan baik. Bisa teratur terlebih pada saat pembelajaran online seperti ini. Nanti pun kalau tahun ajaran baru ini pun kemungkinan terbagi dua juga, ada online dan offline gitu loh. Kalau untuk online-nya mungkin teori, offline-nya kalian praktik di sekolah. Nah, kalian bisa atur juga seperti ini. Apa yang kalian prioritaskan terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Ya, selanjutnya dari yang Bapak jelaskan tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Atau yang tidak paham dulu, yang pertama apa? Dalam mengatur apa? Apa ingin tanya terlebih dahulu? Silakan. Yang dari pengaturan waktu tadi, apa yang kalian sulit dimengerti atau yang susah menurut kalian mengaturnya yang mana? Dari 3 hal tadi. Pak. Ya, Erlangga. Kalau dari caranya tadi sih bagus saja, Pak. Cuma kan semuanya sudah dari awal tadi tergantung niat dulu, Pak.
kalau udah bikin pun kalau nggak ada niat kan nggak bakal terlaksana juga, Pak. Iya, betul Ya itu, sekali. Pak. Ya, makanya makanya di video tadi kan yang pertama niat kalian dulu yang penting di video tadi kan sudah dijelaskan di video tadi kan. Kalau kalian tidak ada niat, ya tidak bisa terlaksana juga. Walaupun kalian atur sedemikian rupa sebagaimana bagusnya, atau kalian bikin dalam karton besar seperti apa, walau kalian nggak ada niat, ya tidak terlaksana juga. Ya ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Atau yang tidak paham? Pak, saya Pak. Ya, silakan, Rizky. Selain tiga tadi itu ada lagi nggak Pak? Selain yang tiga tadi Pak, biar lebih menarik itu Pak. Maksudnya pengaturan waktunya ya? Iya Pak. Selain tiga tadi Pak. Untuk sementara 3 dulu. Nanti sebenarnya ada lagi. Kalau kalian mau lebih jelas lagi nanti Bapak jelaskan di lain waktu lagi ya. Ya, sebenarnya ada lagi yang lebih spesifik dari ini. Ya. Yang untuk sementara hari ini cukup 3 dulu terlebih dahulu. Ya. Ya, ada lagi? Yang lebih menarik maksudnya kan, Rizky ya? Ya, sebenarnya ada lagi. Iya. Iya, Pak. Sebenarnya ada lagi sih. Cuma cukup 3 dulu untuk hari ini. Ada lagi? Anastasia, tadi. Safa gimana, Safa? Dari yang Bapak jelaskan tadi. Kira-kira bisa nggak dilakukan di rumah? Kamu kerjakan sendiri di rumah, bisa nggak, Safa? Allah, Kamu atur seperti itu gitu lah. Apa yang prioritas utama terlebih dahulu? Ya. Bisa, Pak. Bisa kan? Gampang aja, kalian bisa bikin di buku, nggak perlu besar-besar kartun seperti tadi. Di buku pun sudah cukup, kalian bisa garis sendiri apa yang prioritas yang utamanya terlebih dahulu. HP juga bisa, Pak. Hah? Di HP ya, betul, di HP juga bisa. Ya. Kadang-kadang itu awalnya niat Pak, pas sudah bikin tuh tiba-tiba niatnya tuh bisa hilang sendiri Pak. Entah kenapa itu Pak. Itu kalau sudah penyakit namanya malas itu susah kalau gitu. ya, kalau malas itu yang kembali ke niat lagi tadi, niat kalian kuat enggak gitu lah. Nah, itu yang pertama, kalau sudah ada muncul rasa malas itu ingat lagi niatnya tadi apa gitu lah. Lebih kuat mana antara niat sama malas gitu. Kalau sudah muncul malasnya, ingat lagi niatnya apa gitu. Ridwan gimana Ridwan? Dari Bapak penjelasan Bapak tadi. Paham kan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Kalau begitu karena waktunya sudah hampir habis, kurang lebih tersisa 5 menit lagi waktunya sudah hampir habis. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin menanyakan, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apa kira-kira apa sih yang kalian manfaat dari bimbingan hari ini? Yang kalian rasakan manfaatnya untuk selama bimbingan hari ini dari awal yang Bapak penjelasan tadi sampai video tadi, apa kira-kira manfaatnya? Saya Rasakan. Ya, pertama ya silakan Erlangga. ya kalau tadi kan yang Bapak sudah paparkan ada beberapa cara manajemen waktu, beberapa Ya. tipsnya juga. Ya. Cuma Pak, ya saya juga mau nanya sekalian Pak. Ya, silakan. Kenapa ke bimbingannya baru di akhir semester Pak? Kenapa nggak dari awal semester dahulu Pak? Maksud saya kan biar lebih produktif untuk kelas 10 kemarin Pak. Siapa tahu kan ada yang sudah putus udah males-malesan dari awal gitu Pak. Kenapa baru di akhir semester Pak? Oh, seperti itu ya pertanyaannya ya. Ya Pak. Ya, kenapa tidak dari awal-awal kemarin bimbingannya? Untuk sebenarnya sih pengen semester 2 kemarin tuh pengen di Bapak adakan bimbingan, rupanya dari kesiswaan tidak dijadwalkan lagi gitu loh. Jadi karena yang mengatur jadwal bimbingan ini dari kesiswaan dan dari kepala sekolah gitu. Dulu kan sempat kan waktu semester 1 dulu kan kalian pernah kan setiap hari Jumat pagi itu kan ada bimbingan kan? Iya, dari Pak. guru BP, guru BK kan, dari Bu Tina pernah kan, kalian kan pernah? Iya, Pak. Pernah Pak. Nah, sebenarnya untuk semester 2 tuh mau diadakan lagi, cuma ternyata jadwalnya tidak ada lagi dari kesiswaan dan dari kurikulum gitu loh. Nah, itu sebenarnya Bapak pengen juga mengadakan bimbingan gitu, kurang lebih seperti itu. Cuma karena jadwalnya tidak ada dari kurikulum,
ya terpaksa tidak ada bimbingan. Kemungkinan untuk semester depan Bapak minta jadwal lagi untuk mengadakan bimbingan seperti ini, biar kalian bisa lebih terarah lagi untuk di kelas 11 nanti. Ya. Ya Pak. Ada lagi? Baik, Pak. Atau kesan dan kesannya bagaimana kalian mengikuti kegiatan ini? Bapak pengen tanya. Selama bimbingan Bapak ini. Rizky, silakan. Bisa menghargai waktu, Pak. Oh, Fatimah, ya. Alhamdulillah bisa membagi waktu dengan baik, Pak. Ya, sudah paham kan mengerti bagaimana cara mengatur waktu dengan baik kan? Selama ini kan bingung kan, selama ini kan cuma diingat-ingat gitu kan, apa besok gitu kan. Sebaiknya ditulis, saran Bapak ditulis, apa yang mau dikerjakan besok ditulis terlebih dahulu, biar ingat. Kalau mengandalkan ingatan pasti kalian tidak ingat. Ya. Pasti gitu, Bapak yakin pasti ada yang tidak ingat. Kalau kalian punya catatan apapun, catatan kegiatan kalian, pasti kalian ingat. Ya, karena ada catatannya itu. Ya. Ada lagi? Ridwan dari tadi, Ridwan kurang ada suaranya. Gimana Ridwan? Standby aja Ridwan dari tadi ya. Iya, Pak. Gimana Ridwan? Kira-kira kesan dan pesannya selama kegiatan tadi yang Bapak sampaikan? Rasanya selama kegiatan tadi saya jadi sadar karena akhir-akhir ini saya lagi malas-malasan, Pak. Tapi kan sudah mau ulangan juga kan? Iya, Pak. Sudah jadi ulangan. Ya jangan malas lah, sudah hampir ulangan, sudah hampir naik kan ini ya. Harusnya lebih semangat lagi belajarnya untuk ulangan ya, Ridwan ya. Iya, Pak. Iya. Oke, cukup untuk kegiatan hari ini. Nah, karena waktunya sudah mau habis, Bapak ingin kalian menyimpulkan. Nah, menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Ya. Satu orang, dua orang Bapak minta untuk menyimpulkan kegiatan hari ini. Kesimpulannya apa? Ayo. Saya, Pak. Ya, Rizky silakan. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kelompok pada pagi hari ini bahwa waktu itu lebih berharga, Pak. Ada lagi? Dan apa ya, Pak? Udah, Pak. Udah, saya tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat Rizky. Ya, silakan Erlangga. Ya, dari bimbingan tadi yang dapat disimpulkan kalau waktu itu harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan kita harus memanage dengan baik. Ya, Pak. Semoga tidak terbuang sia-sia karena waktu tidak dapat kembali, Pak. Iya, wah mantap ada kata-kata mutiaranya lah. Waktu tidak dapat kembali itu ya. Ya kalau sudah malas ingat itu, waktu tidak dapat kembali. Nah itu ini ingat kata kuncinya juga bisa seperti itu. Iya. Ada lagi? Dari Safa nih dari tadi juga masih kurang berbicara. Bagaimana Safa? Ya nggak apa-apa, bebas. Kesimpulannya apa? Jadi lebih disiplin, terus menghemat waktu dan memanfaatkan waktu yang ada. Iya, oke. Nah, jadi menurut kesimpulan kegiatan hari ini, manajemen waktu itu sangat penting. Terutama di situasi seperti sekarang ini, yaitu situasi masih pandemi COVID-19 atau pandemi Corona. Yang dimana kalian selama kurang lebih 1 tahun ini mengalami belajar di rumah. Bapak yakin jika kalian bisa mengatur waktu kalian dengan baik, kalian bisa melewati situasi ini dengan baik juga. Dan Bapak memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena kalian mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian sebelum Bapak tutup, Bapak karena tadi telah dibuka dengan doa, sebaiknya juga kita tutup dengan doa. Muhammad Faril, mohon pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kelompok hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, jika mungkin
selama kegiatan ini masih kurang jelas, bisa kita jadwalkan lagi untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya ya. Nanti kita atur lagi ya, kalaupun masih bisa waktunya, kita bisa atur lagi untuk lebih lanjutnya ya. Untuk oke, sudah kegiatannya sudah berakhir, Bapak tutup dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih sudah bergabung untuk siang hari ini pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan bimbingan kelompok ini bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.